Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Saptuadi Sumarno dengan NIM 4242311058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari Robot Land Follower Digital dari MB 12 TRE Malam B. Lalu di sini ada latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi robotik telah menjadi salah satu inovasi paling penting. Peran robotik dalam pekerjaan manusia di masa depan sangat menarik untuk dipelajari. Robotika memungkinkan pekerjaan yang lebih cepat, presisi, dan efisien. Salah satu jenis robot yang banyak digunakan dalam keperluan industri adalah robot land follower. Lalu di sini ada robot land follower yang sudah saya buat. Robot land follower merupakan mesin penggerak yang dapat mendeteksi dan mengikuti garis yang digambar di lantai. Umumnya jalur jalur ini sudah ditentukan sebelumnya dan dapat terlihat seperti garis putih pada permukaan hitam dengan warna kontraks tinggi atau tidak terlihat seperti file magnetik. Robot ini juga dikenal dengan sebutan land tracker robot, dan sebagainya. Cara kerja robot land follower ini secara umum ialah dimulai dari pembacaan lintasan atau garis oleh sensor fotodioda beserta LED yang mana intensitas pantulan sinar LED akan berbeda jika terkena bidang pantul yang gelap dengan bidang pantul yang lebih terang. Dari perbedaan inilah dimanfaatkan sebagai pendeteksi lintasan atau garis, dan selanjutnya diketahui nilai parameter ADC, analog to digital converter. Lalu di sini ada Arduino. Arduino berfungsi untuk mengendali micro single board yang bersifat open source. Diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam sebagai bidang. Jenis Arduino yang paling sering digunakan terutama untuk pemula atau media pembelajaran sangat disarankan menggunakan Arduino Uno. Di sini ada spesifikasi umum Arduino Uno. Lalu di sini ada driver motor IC L298N bekerja sebagai driver untuk motor DC. Prinsip kerja yang digunakan pada IC L29N ini yaitu dengan hybrid. Output pada microcontroller bisa mengontrol penggunaan level tegangan TTL pada tiap-tiap hybrid. Di setiap satu salurannya, robot bisa menggerakkan tegangan mencapai 46 volt DC dan arus 2 ampere. Setiap tegangan yang digunakan, IC L298N bisa menggerakkan dua motor DC karena dalam elemen L298N mempunyai dua rangkaian hybrid. Lalu di sini ada konfigurasi dari modul L298N, yaitu di mana IN1 dan IN2 masuk ke dalam pin masukan motor, digunakan untuk mengontrol arah putaran motor A. IN3 dan IN4 yaitu pin masukan motor B, digunakan untuk mengontrol arah putaran motor B. Dan ada enable A mengaktifkan sinyal PWM untuk motor A, dan enable B mengaktifkan sinyal PWM untuk motor B. Ada output 1 dan output 2, pin keluaran motor A, dan output 3 dan 4 untuk pin keluaran motor B. Dan ada 12 volt dari sumber listrik DC. 5 volt menyuplai daya untuk logic switching dengan IC L298N. Dan di sini ada ground. Lalu di sini ada gearbox motor DC. Gearbox berguna untuk mengubah torsi atau kecepatan motor melalui penambahan mekanik gear. Pada umumnya, tambahan tersebut merupakan untuk menambah torsi dan mengurangi kecepatan perbandingan gear 1/48 dan tegangan input 3-12 volt. Dan di sini saya ada desain mekanikal
Untuk robot land follower mencakup struktur fisik dan komponen mekanis yang diperlukan untuk mendukung fungsi robot dalam mengikuti jalur atau garis tertentu. Dan ini robot land follower yang sudah kami kerjakan. Dan ini rangkaian elektrikal yang sudah saya buat. Di sini ada 6 sensor dan 2 motor DC dan menggunakan Arduino Uno dan menggunakan baterai. Lalu di sini ada pemrograman coding untuk dimasukkan ke dalam Arduino Uno. Lalu di sini ada sensor yang digunakan untuk merubah suatu besaran fisik menjadi besaran listrik sehingga dapat menganalisa dengan rangkaian listrik tertentu. Sensor yang digunakan dalam perancangan alat ini yaitu sensor fotodioda yang mampu menangkap gelombang cahaya yang dipancarkan oleh infrared. Pada perancangan rangkaian sensor ini menggunakan 6 buah fotodioda dan 6 buah LED. Dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu di sini ada flowchart alur proses pengerjaan seperti persiapan BHP, membuat desain akrilik, lalu membuat desain elektrikal dan merangkai robot, dan membuat program, lalu input program dan uji coba jalur. Ketika sukses, berarti sudah selesai. Ketika tidak selesai, berarti terjadi error pada pembuatan program. Kita akan mengulanginya sampai sukses. Dan di sini hasil tes jalur pada robot land follower kami. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.